Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosinta Oktaviani dari kelas 5B, NIM 7111118107. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pengoperasian data menggunakan JASP. Nah, yang saya gunakan di sini adalah versi 14. Di versi 14 ini tidak ada reliability-nya dan summary-nya. Maka di sini kita harus mengklik tanda plus ini, lalu klik reliability dan summary-nya. Maka akan muncul di atas seperti ini. Kemudian pilih menu dokumen, lalu pilih data dan pilih data. Di sini datanya sudah CSV, delimited. Open. Langkah pertama, ubah tabel skalanya menjadi scale. Di sini datanya harus diubah satu per satu dan harus diubah secara manual. Setelah diubah, lakukan analisa pertama, yaitu klik reliability, pilih single test reliability analysis. Pindahkan semua item kecuali ID. Lalu kita akan menunggu untuk beberapa saat. Setelah menunggu beberapa saat, kemudian akan muncul hasil olahan reliability-nya. Di sini masih kita lihat McDonald, maka kita akan ubah ke Alpha Cronbach. Jika ingin mengubah ke Alpha Cronbach, maka klik di bawahnya single test reliability-nya. Lalu checklist Cronbach, Alpha, dan McDonald-nya dihilangkan. Alpha Cronbach itu ketentuan minimumnya adalah 0,7. Kita lihat di tabel ini Alpha Cronbach-nya yaitu 0,763. Artinya alat ukur ini dinyatakan reliable. Kemudian jika ingin memprediksi dari 24 item ini dinyatakan reliable atau ada atau tidaknya item yang mungkin bermasalah, caranya yaitu klik Alpha Cronbach, pilih if item drop, kemudian klik item rest correlation, maka akan muncul tabel seperti ini. Item rest correlation ini disebut dengan koefisien untuk memprediksi ada atau tidaknya item yang bermasalah. Ukuran item ini minimumnya adalah 0,4. Jika dilihat di tabel, maka item yang bermasalah yaitu item 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22. Maka dari 24 item ini terdapat 22 item yang reliabilitasnya bermasalah. Kemudian, jika ingin menilai data yang gugur atau tidak reliable, maka klik deskriptif. Masukkan semua item kecuali item POW2 dan 3 ke tabel di sampingnya. Pilih plot, lalu pilih distribution plots dan display density. Nah, missingnya 0 dan maksimum minimumnya yaitu 1 dan 5. Di sini dapat kita lihat grafiknya dari 22 item. Ini datanya tidak menyebar, jadi menumpuk di satu jawaban saja. Misalnya ACH1 menumpuk di 4 saja, ACH2 menumpuk di 4 dan 5, ACH3 menumpuk di 3 dan 4. Langkah kedua yaitu melakukan pengujian bukti validitas. Caranya, klik faktor lalu pilih CFA. Dan ubahlah tabel faktor 1 menjadi ACH, tabel faktor 2 menjadi POW, dan tabel faktor 3 menjadi AFF. Kemudian pindahkan satu persatu sesuai dengan namanya. ACH pindahkan ke tabel ACH, POW pindahkan semuanya ke tabel POW, dan AFF pindahkan semuanya ke tabel AFF. Lalu akan muncul tabel model fit. Dan model fit ini untuk melihat datanya fit atau tidak. Chi-square ini diharapkan p-value-nya lebih besar dari 0,05. Di sini bisa dilihat bahwa p-value-nya adalah 0,01. Kemungkinan terjadi karena datanya terlalu banyak, jadi p-value-nya di bawah 0,05. Kemudian tabel parameter estimate. Ini untuk melihat koefisien dari validitasnya atau kontribusi item terhadap dimensi ACH, POW, dan AFF. Klik Additional Option dan pilih Additional Fit Measure dan R-square. Lalu akan muncul tabel tambahan. Tabel Fit Indices yang dibacanya adalah CFI. Nah, CFI ini datanya diharapkan lebih besar dari 0,95. Tetapi di sini CFI-nya adalah 0,620 di bawah 0,95. Kemudian tabel Other Fit Measure yang dibacanya adalah GFI, yaitu harus sama 0,95. Tetapi di sini GFI-nya adalah 0,801, yaitu masih di bawah 0,95. Maka, jika data CFI dan GFI-nya di bawah 0,95, dinyatakan model ini tidak fit. Kemudian, pada tabel parameter estimate faktor loading, kita kembali ke lembar kerja, lalu klik Advance, cari standarisasi, dan pilih yang all. Maka akan muncul standar estimate-nya. Standar estimate ini
diharapkan nilainya di atas atau sama dengan 0,5. Jika dilihat tabel ini, maka standar estimate yang di bawah 0,5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dan yang sama atau di atas 0,5 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa data tersebut reliable, yaitu ada data yang di atas 0,5 atau sama dengan 0,5, tetapi banyak juga item yang kurang dari 0,5 dan yang harus direvisi, yaitu yang harus direvisi sebanyak 14 item dan 10 item yang dapat digunakan. Jadi alat ukur ini reliable dengan jumlah item dari 24. Dapat disimpulkan ada 14 yang dinyatakan gugur, ada 10 yang dinyatakan reliable. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.